Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah. Nah teman-teman, alhamdulillah ya kita bertemu kembali di pembelajaran fikih yang insya Allah masih tetap bersama dengan Ustazah Dian. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran hari ini. Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini materi kita mengenai wudhu. Di pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang wudhu juga ya teman-teman. Nah, kita akan lanjutkan kembali di hari ini dengan pembahasan yaitu mengenai tata cara wudhu. Saya ingatkan kembali terkait dengan definisi wudhu. Wudhu adalah membersihkan anggota-anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air untuk mengangkat hadas. Nah, diingat ya teman-teman, airnya pastikan air suci yang dapat menyucikan. Silakan teman-teman ingat kembali ketika kita membahas terkait dengan jenis-jenis air. Air apa kira-kira yang dapat digunakan untuk berwudu. Nah, terkait dengan tata caranya, di sini ada langkah-langkahnya teman-teman. Ada tata caranya yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu berniat di dalam hati. Niatkan diri teman-teman untuk berwudu karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu mengucapkan bismillah sebelum wudu. Nah, pastikan selalu kita ingat ketika kita akan melakukan aktivitas yang positif, apalagi ini kita akan berwudu, pastikan teman-teman mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar aktivitas wudu teman-teman bernilai pahala. Yang ketiga yaitu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Pastikan boleh disambil di sela-sela jari-jari teman-teman, boleh dicuci sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu sudah masuk berkumur 3 kali. Nah, disunahkan ketika teman-teman sebelum berwudu, teman-teman bersiwak terlebih dahulu. Setelah teman-teman bersiwak, baru teman-teman berwudu. Nah, untuk berkumur ini pastikan 3 kali teman-teman. Yang kelima yaitu menghirup air ke hidung atau istinsyak dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali atau istinsar. Nah, pastikan airnya terhirup ya teman-teman sampai ke dalam, jadi tidak hanya bagian luar saja yang terkena airnya, tapi bagian dalam pun pastikan terkena airnya dan teman-teman menghirupnya. Lalu setelah itu baru dikeluarkan airnya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi pastikan tidak hanya bagian luarnya teman-teman sampai terhirup ke bagian dalamnya, tapi tidak perlu sampai teman-teman telan juga. Yang keenam yaitu membasuh wajah 3 kali sambil menyela-nyela janggut. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, mana batas sebagiannya dan mana yang memang harus terkena air. Nah, jika memang ada janggut atau memiliki janggut, pastikan ketika membasuh wajah, bagian janggutnya pun disela-sela menggunakan airnya. Lalu yang ketujuh, membasuh tangan kanan mulai dari menyela jari jemari sampai batas siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri pun sama seperti yang tadi tangan kanan. Nah, lihat teman-teman batasnya sampai batas siku, tapi kita boleh melebihkannya sedikit. Awalnya batas siku kita lebihkan sedikit karena khawatir kita masih ragu ya teman-teman, khawatir masih ada kotoran tersisa, jadi pastikan kita boleh lebihkan sedikit saja. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari yang sebelah kanan. Ingat tayamun, mendahulukan sebelah kanan, baru setelah itu melakukan yang sebelah kiri.
Yang kedelapan yaitu mengusap kepala dan rambut. Dimulai dari bagian depan kepala sampai belakang, lalu kembali ke depan. Nah, ini contohnya teman-teman. Pertama, dari depan terlebih dahulu sampai ke belakang, lalu dari belakang kembali lagi ke depan. Nah, yang kesembilan yaitu membasuh kedua telinga dengan membersihkan bagian dalam dengan jari telunjuk dan bagian luar dengan jari jempol. Nah, bisa dilihat teman-teman, bagian dalamnya menggunakan jari telunjuk kita, bagian luarnya menggunakan jari jempol. Yang ke-10, membasuh kaki kanan sampai batas mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri pun sama. Nah, jadi silakan teman-teman ketika membasuh kaki, batasnya mata kaki, pastikan basah. Namun boleh juga dilebihkan sedikit teman-teman. Jika teman-teman memang belum yakin kotorannya hilang, boleh dilebihkan sedikit dari mata kaki. Namun batas minimalnya yaitu mata kaki. Nah, dilakukan sebanyak 3 kali, dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu yang ke-11, membaca doa setelah berwudu. Nah, seperti telah dijelaskan pada sunnah wudu. Ketika teman-teman sudah tuntas berwudu, pastikan baca doa setelah berwudunya. Kita sudah belajari kemarin teman-teman ya. Silakan teman-teman ingat kembali doa setelah berwudu seperti apa. Nah, alhamdulillah materi mengenai tata cara wudu sudah tuntas teman-teman. Kesimpulannya adalah wudu adalah membersihkan anggota-anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air untuk mengangkat hadas. Nah, dalam berwudu ada tata caranya yang perlu kita ikuti setiap urutannya dengan tertib atau berurutan. Adapun manfaat yang kita bisa dapatkan hari ini setelah mempelajari materi ini, semoga kita dapat memahami serta mempraktikkan tata cara yang tepat dalam berwudu. Karena sebelum melakukan ibadah sholat, hal yang paling utama untuk diperhatikan adalah wudunya. Ketika wudu kita sudah benar, maka ketika sholat pun insya Allah benar pula teman-teman. Nah, hari ini proyek yang akan dilakukan oleh teman-teman, yang pertama adalah membuat poster tata cara wudu pada kertas gambar atau HPS. Poster yang dibuat oleh teman-teman boleh diberikan gambar dan juga boleh menggunakan alat warna. Yang ketiga, dokumentasikan dalam bentuk foto dan kirimkan melalui fitur tugas kelas yang ada di Classroom. Nah, jadi hari ini tugas teman-teman adalah membuat poster tata cara berwudu di kertas gambar ataupun HPS. Nah, boleh disisipi dengan gambar ya teman-teman, dan boleh menggunakan alat warna juga. Nah, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Siap untuk berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Akhir kalam Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.